Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izinkan saya di pagi hari ini, pagi yang cerah ini untuk bisa berbagi ilmu terkait user-centered design. Nah, apa itu user-centered design? Mungkin nanti di materi ini akan saya jelaskan juga sembari bisa dikupas lebih dalam lagi melalui materi ini. Eh, karena kenapa asal saya mengangkat materi ini? Karena untuk materi ini tuh masih banyak yang terkadang tuh memahaminya sebagai sesuatu yang penting tidak penting, sesuatu yang cuman dianggap sunnah tapi kok harusnya wajib begitu loh. Tapi kalau dikasih wajib juga kok ya seperti kok mungkin terlalu banyak prosedur. Ya mungkin materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini terkait user centered design juga insya Allah semoga bisa nanti bisa memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman semua di PSI, terutama di UX terkait bagaimana konsep dari sebuah aplikasi, konsep dari perancangan desain dari UX, perancangan UX itu seperti apa. Oke, perkenalkan saya Media Bidata Pastiasina. Tadi mungkin sudah dikenalkan dengan Mas Pandu ya. Saya adalah alhamdulillah member dari tim Army BPM yang PO-nya adalah Mbak Uvi. Dan saat ini saya juga diperbantukan alhamdulillah di tempatnya Mas Cepi, PO-nya Mas Cepi, yaitu tim akademik. Gitu. Nah, mungkin langsung saja saya diberikan amanat untuk bisa mengisi TikTok di pagi hari tanggal 18 Agustus 2022 sekarang dengan judul User Centered Design. Mungkin langsung kita mulai saja. Nah, oke, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang pernah melihat seluruh kumpulan gambar di depan ini. Apa ini ya? Jadi gambar-gambar yang karu-karuan tumpuk-tumpuk ini, gambar-gambar yang sebenarnya masing-masing ada maknanya, gambar-gambar yang sebenarnya itu banyak maksudnya, banyak tujuannya, banyak pemanfaatannya. Itu apakah mungkin sudah teman-teman lihat seluruhnya, apakah sudah banyak yang mengetahui seluruh gambar di depan, atau mungkin ada yang belum, ada yang mungkin belum sama sekali, atau ada yang mungkin baru sedikit, baru sebagian. Ini seluruh gambar ini nanti akan kita kupas di materi pada pagi hari ini terkait user-centered design. Mungkin dari teman-teman sebagian sudah ada yang lihat ya, contohnya mungkin ada yang kotak-kotak, coret-coret seperti ini mungkin tahu, terutama UX ya, ada yang berbentuk seperti biodata CV ini mungkin tahu ya juga ya, dan sebagainya. Lalu ada beberapa seperti customer journey map, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi di materi pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Oke, however, we are now witnessing a clear trend. Companies no longer push product to the market. Instead, they focus on the user to personalize a product and at the end deliver what the client wants. Ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Ekaterina Novoseltseva. Beliau adalah CMO dari Appium Hub. Appium itu merupakan sebuah perusahaan software yang ada di Barcelona. Jadi beliau dengan yang dipahami beliau, dengan pengetahuan beliau, dengan pengalaman beliau, beliau berani mengatakan bahwa yang disampaikan beliau ini adalah bagaimanapun kita sekarang sudah memahami dari tren yang memang ada saat ini. Perusahaan sudah tidak mendorong produk mereka ke market, akan tetapi mereka lebih memilih untuk fokus bagaimana untuk mempersonalize produk mereka. Dan pada akhirnya bisa mendeliver apa yang diinginkan oleh klien-klien mereka. Karena kan kita tahu ya, kalau basicnya di sini pasti pengaruhnya ke bisnis ya. Jadi, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya lanjutkan. Jadi ini ngaruhnya ke bisnis ya. Jadi akan mempengaruhinya ke bagian bisnis. Tentunya pastinya di bagian bisnis ini kita kan tahu yang namanya awal pengalaman pengguna. Karena itu pengalaman pengguna itu nggak cuma sekedar ada namanya di UX yang seputar di aplikasi, enggak sih. Pengalaman pengguna itu banyak. Kita misalkan contoh ya, kita menggunakan laptop, kita menggunakan komputer, kita menggunakan perangkat gadget smartphone. Itu kan ada pengalaman pengguna di situ. Kita sudah terbiasa, contoh mungkin dengan laptop, kita sudah terbiasa bahwa laptop itu di tampilan depan pasti itu adalah desktop. Kita sudah tahu desktop itu berisi apa. Biasanya ada shortcut membuka file. Di situ terdapat Docker yang berisi tentang menu-menu yang nanti aplikasi-aplikasi bisa dibuka. Di situ terdapat toolbar yang berisi status dari perangkat tersebut. Jadi kita sudah terbiasa, kita sudah paham, dan sudah ada standar-standar untuk beberapa perangkat tersebut, yaitu adalah UX atau user experience, yaitu pengalaman pengguna. Nah,
company itu sudah tidak mendorong lagi produk mereka ke market, tapi mereka lebih fokus bagaimana mereka bisa mempersonalis produk mereka dan pada akhirnya menyampaikan apa yang diinginkan klien. Mungkin untuk lebih jelasnya, kenapa bisa Ekaterina ini menyampaikan hal seperti ini, mungkin akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Apa itu user centered design? Langsung ke pengertiannya. Nah, saya mengambil dari beberapa pendapat. Ada pendapat dari foundation, nanti pendapat dari course, pendapat dari ahli juga. Mungkin dari beberapa UX nanti juga akan ada ahlinya siapa yang ini akan saya bawa namanya. Jadi, yang pertama adalah user centered design. Pengertian. Pengertian dari user centered design. Menurut Interaction Design Foundation, Design Foundation ini merupakan lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pembelajaran interface dan experience. Nah, mereka memiliki semacam course, mereka memiliki program pendidikan untuk pembelajaran tampilan. Oh, halo? Oke, mohon maaf tadi ada sedikit suara nobel, jadi agak bingung saya. Terima kasih, saya lanjutkan. Jadi dari Interaction Design Foundation ini, dari lembaga ini memiliki pendapat bahwa user-centered design atau UCD itu adalah proses desain berulang di mana desainer dan pemangku kepentingan atau stakeholder fokus pada pengguna dan kebutuhan mereka di setiap fase proses desain. User-centered design menyerukan untuk melibatkan pengguna selama proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik desain untuk menciptakan produk yang sangat berguna dan dapat diakses bagi mereka. Jadi kata kuncinya adalah kita bisa dapatkan bahwa UCD ini itu fokus pada pengguna dan kebutuhan di setiap fase proses desain. Selama tahapan proses desain, selama tahapan fase, mereka fokus di situ. Dan melibatkan pengguna selama proses desain. Itu melalui berbagai penelitian dan teknik desain. Demi terciptanya produk yang memang nanti bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para klien. Dari IDF atau Interaction Design Foundation, kita lanjutkan. Saya juga mengambil dari kedua yaitu UXPA, User Experience Professional Association. Ini merupakan kumpulan dari UXPA internasional, jadi untuk para user experience. Nah, user-centered design adalah pendekatan desain dengan proses berdasarkan informasi mengenai orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Dengan kata lain, desainer harus berfokus pada pengguna dan kebutuhannya dalam setiap tahap dari proses desain. Umumnya, dasar yang digunakan untuk metodologi UCD adalah International Standard 13407. Nah, untuk sedikit informasi ya, untuk standarisasi dari user experience ini memang sudah ada standarnya ISO-nya. Ya, ini kodenya adalah 13407. Itu international standard, mungkin nanti bisa saya bukakan nanti terkait standarnya ini setelah nanti tengah materi atau nanti selesai, terus dekat bisa memberi informasi. Kita bisa dapat kata kunci di sini bahwa User Experience Professional Association mengatakan UCD, User Centered Design adalah pendekatan desain dengan proses berdasar informasi mengenai orang-orang yang menggunakan, mengenai pengguna. Dengan kata lain, harus fokus pada pengguna. Kita bisa lihat jelas. Tadi dari Interaction Design Foundation menyampaikan bahwa User Centered Design itu merupakan proses melibatkan pengguna dalam setiap fase desain. UXPA menambahkan, pendekatan desain fokus pada informasi mengenai orang-orang yang menggunakan produk tersebut. Jadi memang benar-benar kita fokus pada pengguna. Yang ketiga, ini harusnya teman-teman UX sudah pada ada yang tahu ya. Don Norman, atau lebih dikenal juga dengan Godfather of UX. Beliau punya banyak karya yang bagus, terutama di bidang user-centered design, dan memang untuk user-centered design ini pertama kali dicetuskan itu awal-awalnya memang yang lebih banyak menyampaikan itu adalah beliau, yaitu Don Norman. Menurut Don Norman, desain user-centered design itu adalah desain yang berpusat pada pengguna yang berarti memulai dengan pemahaman yang baik tentang orang-orang dan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh desain tersebut. Disampaikan dengan begitu simpel oleh Don Norman dan juga sekaligus bisa menutup dan kesimpulan dari dua pengertian yang saya sampaikan tadi bahwa dimulai dari pemahaman yang baik mengenai people, user, persona yang akan dipenuhi oleh desain tersebut. Gitu. Memahami, mengerti, implement yang akhirnya semua itu nanti akan sesuai dengan apa yang kita targetkan, yaitu pengguna. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar dua ini ya. Ini cukup unik. Jadi dua hal tersebut sering dianggap sama,
tapi sebenarnya punya hal yang berbeda, akarnya berbeda. Yang pertama yang sebelah kiri bisa kita lihat adalah user-centered design yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Yang sebelah kanan adalah human-centered design. Simpelnya akan saya jelaskan. Apa perbedaan dua hal tersebut? UCD versus HCD, user dan human. User-centered design itu sering digunakan saat bergantian dengan human-centered design. Tetapi ada perbedaan dikarenakan user-centered design merupakan bagian dari human-centered design. Kita ingat ya, user-centered design merupakan bagian dari human-centered design. Sederhananya, itu semua pengguna aplikasi pasti manusia. Kita belum pernah tahu yang pakai aplikasi itu manusia apa, hewan atau tumbuhan. Kita belum tahu, atau hantu. Pasti manusia. Gitu. Tapi tidak semua manusia itu jadi pengguna. Tidak semua manusia jadi pengguna aplikasi Anda. Nggak semua orang juga terus pakai Gojek. Ada istri saya cuma pakai Grab. Gitu. Jadi nggak semua terus jadi pengguna Gojek, ada cuma jadi pengguna Grab, ada yang jadi pengguna mesin. Jadi beda-beda. Tapi pengguna aplikasi, secara istilah itu pasti adalah manusia. People, human. Nah, dengan demikian, desain yang berpusat pada pengguna atau user-centered design itu adalah memerlukan analisis lagi yang lebih mendalam dari sekedar human-centered design. Jadi lebih spesifik dari human-centered design. Ini bukan hanya tentang karakteristik umum seseorang, tapi ini adalah tentang kebiasaan dan preferensi tertentu dari pengguna target demi menghasilkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Balik ke pengertiannya Don Norman, bahwa dimulai dari memahami kebutuhan user dan lalu akan menghasilkan sesuatu yang menjadi solusi, problem solver gitu. Oke, lanjut. Mungkin seperti itu ya nanti terkait dari UCD dan HCD. Nah, UCD itu merupakan proses yang iteratif atau berulang. Dalam desain yang berpusat pada pengguna, desainer itu menggunakan campuran metode dan alat investigasi. Misalnya, survei dalam wawancara. Ini jelas ya, kita pasti membutuhkan dua hal tersebut. Untuk observasi, collecting data, pengumpulan data di tahap awal. Dan yang generatif, misalnya brainstorming, penyamaan persepsi, untuk mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Istilah ini diciptakan pada tahun 1970-an. Lalu, kemudian ahli ilmu kognitif dan teknik kegunaan, yang sudah saya sebutkan tadi di depan yang memberikan pengertian, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Don Norman, mengadopsi istilah tersebut dalam karyanya yang ekstensif untuk meningkatkan apa yang dialami orang dalam penggunaan barang-barang mereka. Dan istilah ini menjadi terkenal berkat karya-karyanya beliau seperti User-Centered Design, The New Perspective on Human-Computer Interaction, yang ditulis bersama Norman dan Stephen W. Draper. Dan The Design of Everyday Things karya Norman. Awalnya tuh judulnya Psychology of Everyday Things. Nah, Don Norman ini banyak membahas terkait alur pengalaman, terkait lebih ke pengalaman bagaimana bisa mendeliver pengalaman pengguna yang baik di suatu aplikasi. Jadi dengan adanya pernyataan ini bahwa UCD itu merupakan proses yang iteratif, harus ada penerapan yang tegas, harus ada penerapan yang memang tidak hanya sekedar 1 kali 2 kali atau coba-coba, tapi memang harus ada penerapan yang konsis, yang tegas, yang jelas bahwa penerapan dari UCD ini bisa dijadikan kegiatan yang memang itu terus dilakukan atau berulang demi menghasilkan hasil yang baik. Karena UCD ini basicnya adalah tetap riset, basicnya adalah pencarian informasi, pencarian data sedikit demi sedikit, pencarian yang nantinya datanya akan dikumpulkan menjadi suatu hasil yang itu nanti bisa digunakan ke depannya atau bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Begitu. Fase UCD itu ada 4. Umumnya, setiap iterasi dari pendekatan UCD itu melibatkan 4 fase berbeda. Yang pertama, sebelah kiri sendiri bisa kita lihat dari gambarnya ini, user-centered design phase. Pertama, itu understand content of use. Sebagai desainer yang bekerja dalam tim, kami mencoba memahami konteks di mana pengguna dapat menggunakan sistem. Gimana caranya pengguna itu untuk bisa memahami penggunaan sistem. Gimana pengguna menggunakan sistem bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pengguna. Penggunanya itu seperti apa, yang dibutuhkan apa, yang diinginkan seperti apa, lalu nanti bagaimana arahnya ke depan, perencanaan penggunaannya itu harus ditetapkan di awal. Ingat, understand, ini mohon maaf, ini konteks, typo. Understand context of use. Lalu setelah itu, yang kedua, lanjutkan ke specify user requirement. Nah, ini adalah, dari namanya kelihatan ya, ini adalah menspesifikan dari user requirement yang ada. Identifikasi dan menentukan kebutuhan pengguna dengan lebih spesifik. Kita ramu lagi, setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan, apa konteks yang akan diinginkan dari pengguna, kita racik lagi, kita tata lagi menjadi spesifikasi requirement dari yang diinginkan pengguna. Nah, yang ketiga, lanjut, design solution. Di mana design solution nantinya tim desain itu mengembangkan solusi dari
spesifikasi yang ada, sudah kelihatan list-list daftar-daftar user requirement-nya. Nah, lalu tinggal dibuat yang ketiga adalah solusi desain. Jadi desain yang nantinya menampilkan solusi untuk permasalahan yang sudah ada pada user requirement sebelumnya. Lanjut berikutnya terakhir adalah fase 4, evaluation against requirements, yaitu fase evaluasi. Mengevaluasi lagi terkait requirement, apa yang telah disampaikan, itu menilai hasil evaluasi terhadap konteks dan persyaratan pengguna untuk memeriksa seberapa baik kinerja desain kita yang sudah kita buat, yang sudah kita susun. Nah, makanya ada panahnya di sini. Panahnya ini adalah kembali lagi ke design solution, specify, dan understand context of use. Yang kita buat tadi, kita balik ke awal. Sudah sesuaikah awal ini itu menyebabkan rantai ke belakang ini menjadi sesuai ataukah lari dari konteks? Sudah tepatkah spesifikasi yang dihasilkan sesuai dan linear? Dan sudah tepatkah solusi yang muncul? Dan diharap bisa menyelesaikan masalah yang ada di specify dan understand context of use. Hasil finalnya di situ. Jadi ada 4 fase. Yang pertama understand context of use, specify user requirement, design solution, dan evaluate. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah elemen penting dalam user-centered design. Kita memiliki beberapa elemen dalam user-centered design. Ada 4 elemen. Yang pertama adalah visibility. Visibility itu apa sih? Visibilitas. Seperti dari logonya di sini ya, mata. Yaitu berhubungan dengan kondisi ketika pengguna atau user sedang berinteraksi dengan sebuah dokumen. Model ini membantu pengguna dalam memprediksi efek dari tindakan atau aksi yang dilakukan pengguna saat menggunakan dokumen. Hal ini harus dapat memuat hal apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan dalam proses pengerjaan dokumen. Jadi, simpelnya itu adalah user-centered design juga mempertimbangkan harus bisa mendesain terkait ketika user berinteraksi dengan sebuah dokumen. Ada dokumen, di dalam aplikasi pasti ada dokumen, ada informasi, ada berkas-berkas yang memang nantinya juga akan berinteraksi dengan pengguna. Nah, model ini membantu untuk memprediksi efek atau tindakan aksi yang dilakukan pengguna saat sedang berhadapan atau berinteraksi dengan dokumen. Harus memuat hal apa saja yang harus dan tidak harus. Do dan don't do. Yang tidak harus dilakukan dalam proses pengerjaan dokumen. Oke. Yang pertama tadi visibility, lanjut berikutnya accessibility, aksesibilitas. Nah, model kita dari logonya ya. Jadi aksesibilitas itu bagaimana kemudahan untuk akses, seberapa dia mudah untuk diakses. Nah, model ini membantu pengguna dalam mencari informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut, terlepas dari panjang atau tidaknya dokumen tersebut. Nah, jadi mempertimbangkan bagaimana kita bisa menyusun suatu tampilan untuk dokumen itu bisa cepat dipahami, mudah diakses oleh pengguna. Sebagai contoh, kita tentu tidak mungkin ya mengakses kayak kita membuat suatu web yang itu di landing page menampilkan brand dari suatu produk. Apakah itu harus menggunakan narasi? Kan tidak juga ya, karena menurut penelitian yang ada, orang itu lebih mudah memahami suatu gambar dibanding tulisan yang panjang. Orang itu lebih memahami yang namanya diagram dibanding tulisan yang panjang, seperti novel. Itu ada penelitian dan memang tervalidasi bahwa memang lebih baik didesainkan orang itu bisa melihat sedikit teks tapi banyak peraga, banyak gambar. Nah, di situ ini accessibility bekerja. Lebih seperti itu. Lanjut, legibility. Legibility. Model ini memengaruhi teks yang terdapat dalam dokumen yang ada kriterianya apa? Harus mudah dibaca. Ini meliputi gaya font, warna, ukuran, dan modelnya. Cetak miring, tebal, atau garis bawah. Ini mohon maaf tipe, garis bawah bukan garis. Nah, jadi yang tadi pertama adalah visibility terkait bagaimana berinteraksi dengan dokumen. Yang kedua, apakah interaksi dengan dokumen tadi accessibility itu bisa accessibility apa tidak, buang-buang waktu, efisien apa tidak. Nah, yang ketiga ini, apakah bisa dibaca? Apakah dokumennya itu bisa menyerap info? Apakah pengguna itu bisa menyerap informasi yang ada dari dokumen tersebut? Apakah fontnya nyaman dibaca? Kita banyak menemukan ada website yang, mohon maaf, ngasih font warnanya kontrasnya nggak aturan, kontrasnya nggak kelihatan, nggak ramah, terus ukuran font nggak imbang, ada yang sama semua, ada yang kebanyakan font. Nah, itu kan ada masalah-masalah yang apa ya? Itu masalah-masalah yang seharusnya dihindari dari bagaimana mendesain tampilan dari suatu informasi. Jadi mendesain informasi tampilan sistem yang nanti akan dibaca oleh pengguna, akan digunakan oleh pengguna. Nah, ada juga warna, ukurannya, modelnya juga tahu-tahu garis miring semua, tahu-tahu tebal semua, kan harus ada perbedaannya. Cetak miring punya fungsi sendiri, huruf bold tebal punya fungsi sendiri, underline garis bawah punya fungsi sendiri. Jadi seperti itu. Oke, language. Nah, ini
menjadi inti. Model ini mempengaruhi bahasa yang digunakan tergantung pada situasi retoris yang ada. Hal ini meliputi pemilihan kalimat aktif, kata kerja, dan struktur kalimat sederhana. Jadi begini, menarik ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar UX itu, ini ada yang mengatakan UX itu cuma UI UX, ada yang bilang UX engineer, ada yang bilang UX researcher, ada yang bilang UX writer, ada yang bilang UI researcher, ada yang bilang UI UX, ada yang bilang UI aja, UI engineer. Nah, itu kan macam-macam ya. Jadi model di bahasa ini lebih banyaknya juga tuh, itulah alasan juga kenapa ada UX writer, copywriter. Kan di suatu perusahaan tuh UX itu tidak hanya melulu terkait alur, terkait pengalaman, letak tombol, menyesuaikan tampilan, tapi UX juga bagaimana dia harus bisa pemilihan kata yang bagus, pemilihan kalimat aktif yang bagus. Karena berdasar survei yang pernah saya baca, itu studi yang pernah saya baca, yang didapatkan itu pengumpulan data itu bahwa kalimat aktif kata kerja dan struktur kalimat sederhana itu berpengaruh pada goals dari informasi yang disampaikan oleh apa namanya di sistem tersebut, dokumen tersebut. Ketika pemilihan katanya baik, pemilihan kalimatnya bagus, kalimatnya emang sederhana, sudah nyaman, dibaca bagus, sampai tidak terlalu panjang, lugas, terus tidak terlalu bertele-tele, dan kalimatnya juga sederhana, mudah dipahami oleh mayoritas pengguna, itu berarti memang sudah menjadi patokan desain yang memang sudah sesuai dan bisa membawa sistem itu menuju ke goals yang memang diinginkan. Gitu. Jadi memang bahasa ini penting. Yang ketiga, kita masuk ke pembahasan terkait proses dari user-centered design. Oke, pada dasarnya itu ada 6 ini. Jadi spesifikasi konteks dan kebutuhan pengguna yang pertama, yang kedua spesifikasi kebutuhan bisnis, yang ketiga membangun solusi desain dari konsep dasar hingga desain final, yang keempat evaluasi desain dan usability testing, yang keempat, yang kelima implementasi mengembangkan dan menulis produk, yang keenam deployment produk final dievaluasi sebagaimana pengguna menginginkan adanya perubahan. Jadi proses UCD ini nanti akan saya jelaskan secara detail di tahapan aktivitas setelah ini. Nah, ini juga sebenarnya tidak beda jauh dari fase yang tadi, 4 fase utama, yaitu adalah apa? Menentukan dulu kebutuhan pengguna, lalu melakukan spesifikasi, menspesifikkan kebutuhan pengguna yang ada, lalu yang ketiga mendesain agar menjadi sebuah solusi, yang keempat mengevaluasi kembali. Ini nggak jauh-jauh beda, tapi ini lebih ke konteks yang memang umum digunakan itu adalah 6 ini. Yang pertama ya jelas spesifikasi konteks kebutuhan pengguna, yang kedua spesifikasi kebutuhan bisnis, karena kembali yang saya sampaikan di awal tadi, yang disampaikan oleh Mbak CMO tadi di suatu perusahaan software, itu adalah UX, user centered design itu larinya, orientasinya itu pasti ke bisnis. Bagaimana mengembangkan tampilan yang tepat, tampilan yang nyaman, tidak berlebihan, tidak bertele-tele, informasinya sampai, dapat membekas di benak pengguna, nyaman digunakan, meningkatkan kesuksesan dari aplikasi tersebut yang juga berbanding lurus dengan kesuksesan secara bisnis. Berarti laris, banyak menggunakan, cocok, banyak yang menyukai, sudah akan mendapatkan klien yang memang cocok dengan aplikasi yang kita buat dan goalnya tercapai. Jadi memang tidak jauh-jauh juga kebutuhannya adalah terkait bisnis. Membangun solusi desain dari konsep dasar hingga desain final. Nah, ini tadi. Ada juga tadi kan saya jelaskan sebelumnya di fase itu membangun solusi desain. Lalu yang berikutnya evaluasi desain. Lalu berikutnya adalah evaluasi desain dengan usability testing. Nah, jadi terkait evaluasi dengan usability testing. Testing itu banyak sih. Ada juga usability. Usability testing itu merupakan testing dengan menggunakan skenario-skenario tertentu. Jadi dengan kita menyusun skenario, dengan kita berorientasi pada pengguna, kita akan mengetahui bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sistem kita, dengan apa yang kita desain, dengan apa yang kita buat, kita akan mendapatkan hasil-hasil berupa feedback dari pengguna secara langsung. Lalu implementasi. Hasil yang telah dibuat, kita implement. Mengembangkan dan merilis produk. Deployment, produk finalnya dievaluasi sebagaimana pengguna menginginkan adanya perubahan. Nah, itu sudah semua proses yang memang umumnya ada di user-centered design. Nah, ini di bawah ada yang underline. Hal yang perlu diingat bahwa user-centered design itu merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, iteratif dalam berkelanjutan untuk demi mencapai hasil yang memuaskan. Saya sampaikan di UCD karena menutup dari 6 poin tadi, yang diingat bahwa adalah konsistensi. Dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara pasti, tidak putus-putus, jadi memang harus terus dilakukan secara konsisten, harus dilakukan benar-benar memang itu dijadikan istilahnya bagaimana ya, suatu memang kegiatan yang memang harus dilakukan. Jadi ini membutuhkan konsistensi yang memang baik.
demi bisa mencapai hasil yang diinginkan, demi mencapai goals yang diinginkan. Berikutnya, prinsip utama dari user-centered design. Oke, prinsip utamanya UCD itu adalah pemahaman yang jelas tentang persyaratan pengguna dan tugas. Kita pahami persyaratan pengguna dan tugasnya. Lalu berikutnya, menggabungkan umpan balik pengguna untuk menentukan persyaratan dan desain. Nah, umpan balik dari pengguna kita gabungkan untuk bisa menentukan persyaratan dan desainnya. Kita sudah memahami, lalu kita coba ambil umpan balik dari pengguna, dari yang kita pahami, plus dengan umpan balik pengguna, kita coba untuk menentukan. Lalu ada keterlibatan awal dan aktif pengguna untuk mengevaluasi desain produk. Nah, pengguna, seperti yang disampaikan tadi, ada di pengertian kedua, dari yang UPXI, yang mohon maaf, yang User Experience Professional Association, bahwa user centered design itu adalah melibatkan secara aktif pengguna, melibatkan secara terus-menerus pengguna di dalam setiap proses. Itu juga disampaikan oleh User Interaction Foundation, begitu. Interaction Design Foundation, mohon maaf, itu juga disampaikan. Jadi keterlibatan awal dan aktif pengguna itu sangat diperlukan untuk bisa mengevaluasi dan bisa memastikan hasilnya itu baik. Hasil desain ini memang sesuai. Mengintegrasikan desain yang berpusat pada pengguna dengan aktivitas pengembangan lainnya. Nah, ini ada di tahapan bahwa sebagai desainer itu juga harus bisa diskusi dengan developer juga untuk bisa mengintegrasikan desain yang berpusat pada pengguna dengan aktivitas pengembangan lain, memastikan bahwa ini bisa dibangun, memastikan bahwa ini bisa diimplementasi, bahwa ini bisa dibuat. Nah, yang berikutnya proses desainnya berulang, tidak hanya sekali. Jadi konsisten seperti itu kurang lebih. Jadi bisa dilakukan terus-menerus. Ada bahasannya adalah yang berikutnya, aktivitas dalam user-centered design. Oke, apa saja yang dilakukan dalam UCD? Ini tadi sekaligus pada tahapan-tahapan tadi pada prinsip. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, user-centered design activity. Yang pertama ada strategi, berikutnya berjalan ke research, berikutnya lagi ke analisis, berikutnya lagi ke desain, berikutnya ke production, dan terakhir adalah launch. UX Mastery mengatakan bahwa label untuk setiap fase dari aktivitas user-centered design mungkin saja berbeda dalam setiap perusahaan atau agensi. Jadi tidak harus terus sama. Sampai saat ini juga belum ada standar UCD yang sesuai, tepat, yang harus digunakan oleh semua perusahaan dan semua desainer. Tapi yang ada adalah dasar-dasar ilmu, dasar-dasar pemahaman yang nantinya bisa dijadikan basic untuk menentukan user-centered design di setiap perusahaan dan bagi setiap desainer sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis masing-masing. Mereka juga dapat membuat kesepakatan untuk fase tambahan di antara fase analisis dan fase desain. Di bagian bawah ya, jadi masih ada satu poin yang nanti bisa ditambahkan di sini, terutama di analisis dan di desain. Secara umum, proses itu seperti gambar di samping. Umumnya memang seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umumnya 5, yang ke-6 ini jelas launch itu adalah rilis. Jelas tinggal nanti aplikasi sistemnya nanti tinggal dirilis kepada pengguna, yang intinya ada 5 itu. Nah, itu kurang lebih seperti ini yang memang umumnya digunakan, yang memang umumnya ada, dan mendaur di perusahaan-perusahaan dan di para desainer gitu. Apa aja sih isinya dari masing-masing ini? Kita bisa lihat. Langsung yang pertama adalah strategi. Mengartikulasikan brand, prinsip-prinsip dan visi jangka panjang dari sebuah organisasi. Strategi yang mendasari akan membentuk tujuan, apa yang diharapkan, bagaimana ukuran keberhasilannya, yaitu success metric, dan prioritas apa yang seharusnya ada dalam skema besar. Nah, jadi strategi ini itu adalah bagaimana kita nanti akan membentuk sebuah strategi. Strateginya itu kalau mendasar, itu akan membentuk tujuan apa yang diharapkan. Kita mempunyai strategi yang itu ada dasarnya, kita punya strategi yang itu jelas. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk menyusun harapannya apa, what we want, begitu. Lalu success metric-nya, bagaimana ukuran dari keberhasilan yang nanti akan kita dapatkan. Bagaimana kita menyusun user-centered design, bagaimana nanti ukurannya, begitu. Ketika kita menyusun itu menyusun suatu sistem, mohon maaf, suatu sistem, itu nanti bagaimana ukuran keberhasilan dari sistem ini seperti apa itu bisa diketahui di awal, di tahapan strategi. Dan prioritasnya itu harus apa saja yang ada dalam skema besar. Membangun suatu sistem itu tidak harus melulu dibangun satu rentetan lurus terus seperti itu. Jadi enggak sih, kita harus tetap berpaku pada prioritas. Bagaimana prioritas itu bekerja, kita harus memilih mana yang memang bisa dikerjakan, mana yang memang bisa ditata, mana yang bisa dilakukan, karena ada yang namanya major, ada yang namanya minor, kurang lebih seperti itu. Ingat tadi, strategi akan membentuk tujuan, apa yang diharapkan, ukuran keberhasilan, dan prioritasnya. Contoh metode teknik yang digunakan itu adalah kompetitor analisis atau stakeholder review. Jadi, bagaimana kita bisa menganalisa kompetitor, misalkan kita memiliki sebuah
permintaan dari klien, kita bisa menganalisa dari kompetitor itu seperti apa pembuatannya, seperti apa yang mereka tawarkan, dan lain-lain. Dan bagaimana kita bisa mereview stakeholder kita. Stakeholder kita dapatkan, kita harus bisa mereview. Di sini kita membutuhkan kemampuan yang sangat baik dari yang namanya DDD, Domain Driven Design. Jadi di awal ini bagaimana kita bisa berbicara dengan para expert domain, bagaimana kita bisa mengumpulkan data, kita bisa brainstorming, kita bisa mendapatkan banyak hal, kita bisa observe sebanyak-banyaknya data yang ada. Itu di awal ini. Oke, lanjut. Yang kedua, research. Nah, proyek yang kompleks itu terdiri dari aktivitas user research dengan metode research seperti user interview dan atau survei. Ingat, interview atau survei. Fase research merupakan kunci untuk menciptakan pengalaman pengguna yang tepat. Ingat, semua itu kembali kepada penelitian, kembali kepada bagaimana kita mencari tahu. Research yang tidak henti, terus iteratif. Mohon maaf. Contoh yang digunakan adalah user interview, survei, atau diary study. Jadi untuk research ini akan menentukan hasil dari strategi kita itu nanti akan diriset seperti apa. Research itu nanti dapatkan hasilnya dari user interview dan survei. Dari kita survei, kita mengumpulkan data yang cukup banyak. Dari kita melakukan survei atau interview kepada beberapa pengguna, stakeholder, pemangku keputusan, itu nanti kita akan dapatkan banyak hal yang bisa kita gunakan untuk riset, kita bisa susun untuk nanti kita bisa membentuk suatu inovasi sistem, paling enggak ya minimal solusi yang ada bisa digunakan, nanti bisa juga dapat nilai plus inovasi yang muncul dari hasil riset tersebut. Contohnya adalah user interview. Ya, user interview itu bagaimana kita melakukan wawancara. Yang kedua survei. Ya, survei kita menurunkan dokumen sejumlah target-target kita melakukan di perusahaan. Nah, kita harus tahu ketika kita diminta membuat contoh sistem human resource. Nah, kita membuat sistem modul untuk karyawan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan interview terhadap HRD-nya, bagaimana kita bisa melakukan interview terhadap kepala-kepala divisinya, bagaimana kita bisa melakukan interview kepada para pekerja, tapi mungkin lebih ke ranah di atas levelnya ya. Kalau di bagian bawah mungkin seperti para pekerja itu lebih ke survei. Nah, survei itu nanti akan diturunkan kepada para pekerja agar dapat informasi juga, dapat dari atas, dapat dari bawah. Dari bawah dapatnya survei. Nah, diary study itu adalah kumpulan-kumpulan data kolektif dari hasil studinya itu. Lanjut, analisis. Nah, tadi di awal sudah ada strategi, lalu berikutnya tadi sudah ada riset. Yang ketiga, kita akan analisa dari apa yang kita dapatkan. Tujuannya itu adalah menarik wawasan dari data yang dikumpulkan dari fase research. Sudah dapat dari atas, dapat dari bawah. Udah ngambil dari wawancara, udah ngambil dari observasi, ngambil dari survei. Pada aktivitas ini, UX designer juga mengkomunikasikan pemahaman kepada stakeholder atau end user untuk membantu mengonfirmasi valid atau tidaknya asumsi yang dibuat. Rancangannya itu valid apa tidak. Ini bukan yang diinginkan Bapak, ini bukan yang memang diinginkan. Oke. Contoh metodenya digunakan adalah persona, affinity diagram, dan experience map user journey. Jadi untuk contohnya adalah user persona, menyusun persona fiktif dari orang yang sudah kita wawancara, dari orang yang kita dapatkan datanya. Dari cara-cara tersebut tadi yang ada di metode research. Ada affinity diagram, seperti ini. Customer journey map, menyusun journey map-nya suatu customer. Yang berikutnya adalah desain. Pada fase ini, UX designer meminta feedback dari pengguna dan diperbaiki secara iteratif. Ide-ide tersebut diwakilkan menggunakan prototype, wireframe, dan lainnya. Kita mengenal ada UX designer, wong UX, caca UX mesti ngerti jenenge mockup, wireframe, prototype. Mockup itu adalah tahapan awal rancangan. Tapi yang awal mohon maaf kebalik, wireframe dulu. Wireframe itu low fidelity. Jadi low fidelity wireframe dibutuhkan jika ingin mudah percakapan yang berkaitan dengan identitas grafis. Wih, gue bahas alur. Low fidelity wireframe buat membahas alur, sistem, tampilan, template, dan lain-lain. Peletakan layout. Yang kedua ada mockup. Mockup itu sudah lebih ke grafisnya. Bagaimana nanti lebih ke implement secara nyata. Prototype itu adalah alur jalan ketika sistem sudah bisa digunakan untuk berinteraksi antara satu halaman ke halaman lainnya. Jadi sudah kelihatan jalannya. Itu ada 3 hal tadi. Contohnya itu ya jelas paper prototype. Yang pertama, paper prototype, wireframe, ada collaborative design, design sprint. Nah, berikutnya pada fase ini adalah high fidelity berperan. Jadi sudah jadi, lalu high fidelity itu berupa prototype. Prototyping sudah berjalan, aset kontennya sudah diciptakan, sudah divalidasi, sudah jadi, sudah melalui sesi user testing. Pada fase ini kolaborasi dengan developer untuk mendiskusikan ide rancangan yang dibuat. Contohnya ya usability testing dan beta testing. Ini di sini adalah proses untuk sudah diproduksi, sudah dibuat, jadi tinggal dites. Atau dipastikan apakah ada permasalahan, apakah ada yang perlu dikaji ulang,
Nah, terakhir, manfaat user-centered design. Perkenalkan, Susan Weiss, bacanya kayaknya, mohon maaf ya, saya bacanya Susan Weiseng. American Behavioral Psychologist, founder dari Weiseng Institute. Generally, this file project can deliver what users need. Fail to create a good means of customer, developer, and user communication and stakeholder political conflict. Secara umum, kegagalan project menurut beliau itu tidak bisa mendeliver apa yang user butuhkan. Gagal untuk membuat hal baik yang dimaksud kepada customer, gagal memberikan maksud yang memang diinginkan customer, developer berarti membuatannya, dan komunikasi user, serta politik-politik lain di stakeholder yang saling berkonflik. Itu umumnya. Dia menyampaikan ada 12 kegagalan. Saya akan bahas detailnya, nggak usah panjang-panjang, 3 aja umumnya. 3 dari dasar utama kegagalan proyek TI secara langsung itu adalah apa? 3-nya itu paling penting, persyaratan yang didefinisikan itu buruk. Yang kedua, komunikasi yang buruk antara pelanggan, pengembang, dan pengguna. Ini yang paling klasik sekali. Antara stakeholder, antara pengembang, nah, antara pelanggan nanti end user-nya tuh nggak karu-karuan, tuh bahaya juga. Politik pemangku kepentingan saling bertentangan. Wah, ini kita sering merasakan ini. Kitanya udah siap, tapi ternyata di atas masih banyak konfliknya. Itu sering. Ini menjadi dampak yang mempengaruhi kegagalan. Disampaikan oleh seorang pakar psychological behavioral dari Amerika yang tadi itu, Mbak Susan. Lalu melalui wawancara pemangku kepentingan, ini user-centered design itu bisa dibuktikan oleh Susan tadi bahwa dapat memperbaiki setidaknya 3 dari 12 alasan kegagalan perangkat lunak atau sistem. Kenapa? Bagaimana cara membantunya? Membantu untuk menemukan masalah di awal. Jadi, meminimalkan biaya dan membengkak percuma. Di awal udah ketemu, udah jelas, enak, saya ngembangnya nggak mumet dah gitu. Jadi bisa nyaman, lanjutnya tuh nggak buang-buang uang di belakang. Udah jadi pena lah salah, nggak sesuai. Udah jadi pena nggak sesuai. Jadi pena nggak sesuai. Ulang lagi uang keluar. Kan nggak gitu ya kerja bisnis. Anda dapat menghitung penghematan finansial atau pendapatan tambahan atau manfaat yang didapatkan dengan meningkatkan UX dalam produk. Statistik yang menunjukkan keberhasilan UCD. Dari data yang dihimpun oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE, diperkirakan bahwa jumlah uang yang dihabiskan di seluruh dunia dalam TI itu $1 triliun per tahun. Dan hingga 15% dari semua proyek ditinggalkan karena nggak memadai. Ini survei, dibuktikan. Persentase pendapatan yang didapatkan ke grup TI itu sebesar 5% dari total pendapatan perusahaan, dan hingga 10% jika itu adalah perusahaan keuangan atau telekomunikasi. Pemrogram menghabiskan 50% waktu mereka untuk pengerjaan ulang yang sebenarnya dapat dihindari. Biaya untuk memperbaiki kesalahan setelah pengembangan adalah 100 kali lipat dari memperbaiki kesalahan sebelum pengembangan proyek selesai. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa dengan mengikuti panduan UCD ini Anda dapat identifikasi masalah sebelum masalah tersebut muncul dan segera mencari solusi tahap awal untuk menghemat waktu serta uang agar biaya pengembangan produk tidak terlalu terbebani. Ingat, masalah diketahui di awal, kita tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang uang. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia karena sudah jelas di depan. Kalaupun ada perubahan itu minor, jadi tidak terlalu bagaimana ya, perubahan mayor di belakang itu cukup membahayakan karena lihat dari sisi developer juga itu tidak semua bisa dikerjakan secara semudah itu. Kelihatannya mudah merubah tabel, kelihatannya mudah merubah form, tapi ternyata itu form pokok, itu form induk. Nah, itu sulit sekali untuk nanti dilakukan pengalian jalur datanya seperti apa, get datanya seperti apa begitu. Terima kasih banyak, pas sekali. Kelebihan 1 menit ya Mas Pandu. Pas. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sesungguhnya hanya berusaha untuk memberikan sedikit pemahaman saya bagi-bagi terkait user-centered design. Nggak semuanya benar juga. Kalau misalkan nanti ada yang bisa dikoreksi, monggo teman-teman bisa mengkoreksi. Terima kasih banyak. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa menjadi ya semacam pencerahan yang baru, bisa menjadi sesuatu yang memberikan insight kepada teman-teman. Insya Allah bermanfaat. Orang elek-elek banget gitu loh. Jadi bisa dipahami teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bertanya silakan. Oke, mungkin saya cukupkan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.